itu ketemunya di warung kopi gitu kan. Ya udah pura-pura udah berapa aku aja yang bayar masa gitu. Jadi pendekatan-pendekatan personal yang menurut kami itu bisa buat dia percaya. Selamat malam pemirsa, hari ini kita mau mempercakapkan liputan in-depth kita. Hari ini tertayang yaitu tentang distribusi atau penyebaran rokok-rokok ilegal. Nah, bersama saya sudah ada beberapa pengampunya, ya ada Mas Jenar sebagai redaktur kami untuk liputan kali ini. Juga ada Bung Patrick, itu reporter, juga Bung Azam, ya kan? Ya, halo, Kita santai aja ya. Barangkali saya pertanyaan pertama kepada Mas Jenar ya. Kenapa sih Mas Jenar memilih topik ini gitu? Sebenarnya rokok tanpa cukai ini kan salah satu pelanggaran ya dalam ekosistem industri rokok. Ada juga misalnya impor rokok ilegal, terus kemudian ada juga cukai palsu gitu kan. Kenapa kita milih soal rokok tanpa cukai? Jadi sebenarnya kita ngelihat beberapa tahun ke belakang itu ada kenaikan harga cukai yang tinggi. Jadi pemerintah menaikkan harga cukai dengan tujuan untuk supaya ada barrier nih buat masyarakat untuk membeli rokok gitu kan. Nah kemudian sebenarnya rokok tanpa cukai ini sudah lama nih ya, dari sekitar 2010-an gitu. Tapi peredarannya tuh mendapat momentum dengan kenaikan harga cukai yang beberapa tahun ini terjadi gitu kan. Nah kemudian peredarannya itu ada di mana-mana dan kita makin sering mendengar soal keberadaan rokok tanpa cukai ini gitu. Lebih ke situ sih, dan kita rasa ini kayaknya menarik temanya untuk kita kulik kayak gitu. Apalagi peredarannya juga sangat tertutup ya. Bahkan kalau ada beberapa kalangan yang bilang ini peredarannya mirip kayak narkoba gitu, dengan sistem sel yang terputus kayak gitu. Lebih ke situ sih, Karin. Ya, jadi gimana ngerancangnya? Gimana ketika memilih satu lokasi gitu ya untuk menurunkan teman-teman reporter nih ke lapangan. Itu mappingnya gimana? Memutuskan harus ke sini gitu. Jadi sebelum liputan kita memang ada riset dan beberapa kontak yang kita tanyalah informasi awal. Sebenarnya daerah-daerah mana nih yang rawan nih? Akhirnya kita sempat memetakan itu di Jepara ya, khususnya di Desa Robayan itu masuk kategori merah, potensi kerawanan peredaran produksi rokok tanpa cukai. Itu kita liputan pertama kita ke Robayan dulu tuh. Nah kemudian kita dapat informasi-informasi, tadinya kita mau ke Pasuruan, tapi ternyata Pasuruan ini masih agak kurang nih. Informasi yang kita dapat malah Malang yang lebih dominan inian cukainya, rokok tanpa cukainya, peredarannya. Akhirnya teman-teman setelah liputan dari Robayan di Jepara itu, akhirnya kita geser ke Malang untuk itu. Jadi untuk liputan ini ada dua kota ya, kota yang di Jepara dan di Malang begitu ya. Berapa hari itu kirim teman-teman sampai ke sana? Dari tanggal 7 kalau nggak salah 8 hari lah. 8 hari. Memang teman-teman mungkin akan cerita Azam sama Patrick ya. Ada kendala ketika kita mau masuk ke kawasan yang kita duga memang tempat produksi rokok ilegal itu gitu kan. Mungkin karena mereka sangat tertutup gitu kan. Gitu. Nah, untuk mereka ke lapangan ini ada pembekalan nggak, mitigasi gitu ya dari Mas Jenar tentu ya. Untuk liputan ini kan cukup berbahaya ya karena akan mengungkap peredaran yang sifatnya ilegal gitu ya. Jadi sejak awal itu memang kita sudah memperkirakan sebenarnya ini adalah daerah yang akan sulit ditembus nih, medan yang akan sulit ditembus. Akhirnya memang kita menyiapkan beberapa skenario untuk menembus ke narasumber gitu kan. Jadi kita menggunakan beberapa metode kayak penyamaran. Kita teman-teman kita briefing untuk masuk sebagai pembeli gitu kan. Dan memang di lapangan tuh sebenarnya agak susah juga ternyata gitu kan. Jadi memang butuh improvisasi itu ketika di lapangan. Itu Jadi menarik, kredit buat mereka berdua. Dan pasti ketika ke lapangan tidak membawa label sebagai jurnalis ya tentunya ya, biar bisa masuk dan diterima oleh mereka gitu. Barangkali bisa share dengan kami ya
Siapa dulu nih, Patrick atau Azab? Patrick ya barangkali. Ini apalagi Patrick kan bukan dari lokal Jawa ya, Iya, dari benar. masih dari Saya juga Sumatera. Oh iya. tahu kan. Iya. Maksudnya ada kesulitan nggak ketika aksen kan tentu mereka akan mengenali wah ini kayaknya orang luar nih gitu. Iya, Gimana jadi ceritanya? itu jadi udah disusun nih Meng, dari awal skenarionya sama ini tim kan dari Bang J juga gitu karena kebetulan aku logatnya sangat Medan gitu kan. Nah, coba kamu itu jadi bos orang Medan gitu. Nah, yang berusaha untuk cari barang dari sana biar nanti dipasarin di Medan. Nah, itu kami lakukan di sana gitu. Nah, cuman kendalanya itu di waktu sebenarnya. Kalau ini untuk nembus 2 atau 3 hari itu sebenarnya agak sulit gitu. Jadi sebenarnya harus butuh waktu yang agak lebih panjang, biar si ininya si pelakunya si pemainnya ini Yakin ya? yakin gitu. Nah, cuman ya kebetulan ini sebenarnya bagian dari keberuntungan sih kami bisa tembus ke si pemainnya gitu. Iya, iya. Memang salah satu apa namanya kunci ya kan kalau mau menembus medan atau narasumber adalah keberuntungan itu ya. Nah, tapi observasi dulu dalam beberapa hari tentunya ya. Iya kami ada itu 1 hari pertama itu full observasi ke keliling khususnya di Jepara itu keliling itu kami charter mobil rental mobil ya kami keliling-keliling desa itu gitu terus juga nongkrong sebenarnya kami banyakkan nongkrong untuk gali informasi dari orang-orang lokal di sana gitu. Tapi sebelum ke lapangan tentu sudah ada narasumber yang dihubungi atau memang baru di sana. Narasumber yang bisa dihubungi paling mungkin dari ini ya Bang, dari Bea Cukai gitu. Belum ada. Ya di sana juga masih ini meraba-raba gitu. Oke. Itu menarik itu ya. Terus tantangan yang paling besar dihadapi adalah untuk Kalau Patrick aku sendiri. pribadi sih dari sini bahasa ya. Karena mereka full bahasa Jawa. Iya, iya. Jadi karena banyak orang bilang ya biar kita bisa sama-sama dekat nih ya harus menguasai bahasa gitu kan. Nah, mereka itu kebanyakan pakai bahasa Jawa. Jadi ya paling 1-2 kata yang aku bisa ngerti. Selebihnya gitu kan. Iya, iya. Dan untung ditemani oleh Azam ya, Iya, yang aksennya Nggak bisa bahasa Jawa juga. tapi aksennya kan nggak terlalu kental ya kan. Paling nggak ya berbahasa Indonesia ya, mungkin orang Jakarta. Gimana tuh caranya mendapatkan narasumber yang Ya, ini inti Kak, gitu apa? ya? Sebenarnya sih kuncinya itu kemarin tuh ada kita menghubungi beberapa kenalan di Jepara sama di Malang juga gitu. Nah, buat di Jepara itu kebetulan kan ada kenalan dia orang Jepara dan kebetulan juga dia akamsi. Oh, Orang Robayan. Awalnya ngubungin dia tapi nggak tahu kalau misalnya dia itu tinggalnya di Robayan itu. Taunya cuman ya dia orang Jepara aja gitu, nggak tahu di mana. Nah, akhirnya pas itu ketemu dia dan dia nih bisa kasih akses buat datang ke kampungnya, ke Robayan itu. Kami diajak ke rumahnya itu malam sekitar jam 2-an, 2 dini hari. Nah, awalnya itu kan kami ngobrol di semacam kedai gitu kan, kedai di deket sawah gitu kan. Nah, dia ajak temannya yang distributor rokok ilegal ini. Nah, kami ngobrol-ngobrol panjang, Patrick juga ngobrol. Dia itu nggak tahu kalau kami ini wartawan, tapi yang ngebawa temennya itu dia tahu kalau kami wartawan. oke. Nah, dia cuman datang ngobrol-ngobrol soal rokok, sharing-sharing. Habis itu Patrick tanya kan, ada rokok putih nggak gitu? Rokok putih itu kayak Manchester kayak gitu-gitulah. Akhirnya dia mulai terbuka tuh. Meskipun gelagat dia tuh setiap ngobrolin rokok ilegal itu dia tengok kiri kanan. Curiga Mungkin juga ya, ya? curiga dia. Mungkin dia memantau kondisi sekitar kan. Karena kan ramai juga kan, banyak yang nongkrong. Mungkin dia ngecek wah ada intel nggak nih gitu. Ketika dia udah nengok kiri kanan baru dia ngomong tuh panjang lebar segala macem. Ya dia bilang abang memang mau cari rokok apa, dia bilang gitu kan. Patrick lah yang kasih tahu kan ada rokok ini enggak gitu, ternyata dia nggak ada stoknya. Terus kami tanya lagi apa yang ada stoknya. Aku adanya ini cuman beberapa stok lah, cuman sedikit. Ya udahlah bang, kita belilah bang, dia bilang itu. Kami bilang gitu kan, kita belilah bang rokok itu.
Nah dia tuh kayak masih ragu akhirnya. Nah kebetulan kami itu kan nongkrong berempat ya pada saat itu. Ada juga satu wartawan kenalan juga, dia wartawan Tribun ya, Tribun. Oke. Nah, dia nih yang kompornya juga nih. Udahlah tuh, dia bilang udahlah Mas. Ini kapan lagi tuh buat coba dulu bilangnya. Coba tes pasar lah buat kami kan bilangnya mau coba jual ke Sumatera kan, sama ke Jakarta. Akhirnya dia mau tuh. Ya udah ayo dia bilang itu. Ayo ke rumah yang kawan itu kan. Habis itu ke rumahnya itu sekitar jam 2-an lah. Kami kan naik mobil berdua sama Patrick, dia naik motor berdua. Itu desanya itu benar-benar apa ya, sepi gitu kan, udah malam gitu. Tapi rumah di sana tuh gede-gede banget gitu. Kayak pintu-pintunya itu dari jati gitu, ya, ukiran-ukiran Jepara. Ya. Nah kami pun segitu malam pun juga sempat dicurigai. Jadi kan mobil kami itu kan apa ya, kayak slip kena batu gede kan. Terus ada bapak-bapak satu orang dia pakai motor, dia tanya mau cari siapa Mas? Mungkin dia curiga kali ya, mau cari siapa Mas? Mau ngapain gitu. Tapi dengan bahasa Jawa, aku kan sedikit nggak ngerti ya Kak, nggak ngerti. Terus oh iya Pak, mau cari siapa gitu. Ini mau ke rumah teman, ku sebut namanya kan, mau ke rumah si ini. Oh iya ya monggo dia bilang itu. Dan itu pas di rumahnya itu kan barangnya belum ada. Itu udah jam 2-an lah dini hari. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, nah si distributor ini keluar entah kemana lah dia keluar. Jadi dia bilang kan rumah dia itu tetanggaan, dekat dari situ. Dia keluar, balik-balik, dia masuk ke dalam rumah, terus dia longok-longok kanan kiri kan, lihat-lihat. Habis itu dia bawa plastik besar tuh, dari plastik hitam, diambil dari motornya itu. Dia taruh, nih Mas, lihat aja dulu, dia bilang tuh, lihat aja dulu. Patrick sempat tanya, ini aman gak Mas? Dia bilang gitu kan. Amannya maksudnya Basa-basi doang. Terus dia bilang, inilah makanya aku tutup pintunya. Jadi pintunya dia tutup supaya nggak ada yang lihat kali ya. Habis itu barulah dia buka, udah tuh pilih aja Mas. Dia bilang mau yang mana kayak gitu. Dan kami kan mau bayar kan, jadi dia ngasih 6 slot rokok tanpa cukai, dan itu beda-beda jenis, beda rasa. Ada kayak Dalil, mereknya itu, terus ZA, dan beberapa lagi kan, ada lagi. Nah terus kami tanya, Patrick tanya, berapa ini Mas? Dia bilang 300 ribu, 300. Nah pengen dibayar, dia nggak mau, udahlah nggak usah, ambil aja kan dia. Jadi kayak buat sampel gitu ya, ya, bawa untuk aja lah. Tapi promosi. dia nggak enak kan, dia paksa. Udah mana sini Mas, nomor rekeningnya mana? Tapi dikasih juga nomor rekeningnya. Jadi ditransfer jadi sama Iya, Patrick. tetap ditransfer. Ini Mas Jenar, kalau mereka kan di lapangan itu intensifikasi untuk ya memantau gitu ya, memitigasi terus berlangsung gitu ya. Itu hampir setiap hari atau gimana? Itu biasa tiap pagi saya nanya nih posisinya ada di mana, iya, gitu. iya. Terus rencananya mau ngapain gitu kan. Oke. Ya habis itu kita diskusi paling di grup. Oh iya, karena kan ini kan kemungkinan bisa aja terjadi macam-macam gitu ya. Nah, ini menarik. Ini kan berperan sebagai pembeli dan pendistributor gitu ya. Nah, menggali cerita seperti barangkali yang sudah disampaikan di TOR yang dibuat oleh redaktur Anda gitu ya. Itu gimana ceritanya, menggali ceritanya? Tentu dia kan nggak akan langsung terbuka kan. Iya, misalnya modus-modus distribusi, terus modus-modus produksi itu. Gimana meyakinkan narasumber itu? Ya ini aja sih, kalau pendekatan personal aja, anggap kayak benar-benar memposisikan diri sebagai ini pengusaha mau berusaha ini gitu. Jadi ya kemudian juga ada, karena kami juga itu ketemunya di warung kopi gitu kan. Ya udah pura-pura udah berapa, aku aja yang bayar masa gitu. Jadi pendekatan personal yang menurut kami itu bisa buat dia percaya. Jadi untuk building ngobrol. trust itu Iya. ya tadi ya, ke narasumber tadi, sehingga dia mau terbuka. Ya kemudian ya sambil ini pura-pura mau beli sambil nanya-nanya gitu. Nah itu jadinya dapat informasi gitu. Oh iya. Nah itu kalau itu tipsnya ada nggak? Kalau tips ke ya siapapun yang mau melakukan investigasi gitu ya.
supaya mendapatkan informasi yang banyak, juga supaya tidak ketahuan undercover gitu ya kan? Itu Kemarin itu kami tuh sebelum ke rumahnya itu kami ajak makan mie dulu di apotek. Mie tek-tek. Ayolah Mas, kita makan dulu. traktir Kita ya. makan. Tapi dia nggak mau, dia cuma pesen Teh manis. teh manis aja begitu. Yang ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, kayak apa ya? Ya sebisa mungkin ini sih obrolannya pun ngalir gitu, nggak kayak kaku banget kayak lagi wawancara gitu loh. Kayak ngobrol biasa aja. Dan nggak langsung tembak ya. Iya, Nggak langsung tembak pertanyaan target gitu. Iya, paling kita ya ketahuan ya. memutar dulu lah pertanyaannya tuh muter-muter dulu gitu. Diajak ngobrol sampai secara nggak langsung itu dia udah ngasih tahu info gitu. Kayak contoh lah dia bilang kan ini kan kami tanya memang pabriknya di mana gitu kan. Masnya ngambil dari mana gitu rokoknya. Awal tuh dia nggak kayak nggak ngejawab gitulah. Terus pada akhirnya dia bilang saya ngambil dari tangan pertama gitu. Sebisa mungkin ini sih menggunakan diksi-diksi yang non formal gitu. Kayak nanya misalnya kami tuh nanyanya gini, Karin, untuk tahu ya dia dapat dari mana. Masnya tangan keberapa gitu. Dapat dari tangan keberapa? Dia bilang aku dapat dari tangan pertama. Berarti kan dapat dari produsen langsung kan gitu. Itu sih sebisa Nah, mungkin. untuk kayak informasi ini kan direkam nggak sih? Gimana caranya ngerekam kalian? Oh, Kalau ngerekam. misal Ngerekam. direkam ya diam-diam ya. Ngerekam. Oh, Iya. oke, karena kan Ngerekam pasti diam-diam. takut lupa ya kan kalau misalnya sudah ditanyakan gitu. Itu kalau di handphone itu rekaman itu 1,5 jam gitu. Nah sementara itu ngobrolnya itu paling kayak setengah jam iya, gitu. supaya nggak ketahuan ya. iya. kebanyakan basa-basi. Iya, Kayak nggak relevan gitu. Iya. 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 Iya, Oke, kadang misal ya kita ngobrol soal rokok gitu, mau cari tahu lebih dalam gitu, mau gali infonya. Kita juga lihat gestur dia nih, kalau dia udah nggak nyaman, kita alihin dulu topiknya gitu. Misal nanya ke hal lain lah gitu kayak, Mas sama temen apa nih gitu. Oh ternyata dia bilang cerita, saya teman SD dari lahir kenal gitu, terus satu SD kayak gitu. Baru nanti ketika kondisinya udah cair, balik lagi ke pertanyaan yang kita mau biar nggak dapat sadar gitu ya Iya. dia diinterogasi ya. Juga ini Mas Dimas Mas Jenar. Ada satu yang akan digali juga itu mungkin soal backingan gitu ya. Apakah di lapangan juga teman-teman reporter mendapatkan info yang cukup gitu ya, terutama untuk menuliskannya gitu. Sebenarnya kita dapat informasi soal dugaan backingan aparat-aparat ya. Nah, cuma memang kendalanya itu adalah memverifikasi omongan narasumber itu gitu kan. Jadi memang agak riskan nih kalaupun akhirnya kita tulis gitu kan. Sementara bukti kita nggak ada gitu kan. Dan memverifikasinya juga kemarin kita udah sempat diskusi ini mau gimana nih ya. Sebenarnya ketika liputan ini mau dalam tanda kutip berpijak gitu kan, berarti kan harus ada yang disasar sebenarnya kan. Nah memang kendalanya kemarin itu di situ sih. Memang waktu liputan kita kan cuma seminggu juga ya. Jadi memang dan di 2 tempat ya kan, di 2 tempat. Nah kemudian memang ada kendalanya itu di situ sih sebenarnya untuk membuktikan pernyataan-pernyataan itu gitu. Tapi informasi-informasi yang kita tuliskan itu sebenarnya tuh sudah tervalidasi lah dari pernyataan semua narasumber ini seragam nih. Jadi kita untuk amannya memang akhirnya kita tulis yang menurut kita udah tervalidasi oleh beberapa narasumber kayak gitu. Kayak gitu. Tapi bahwa ada isu itu terasa ya ketika teman-teman ketika menggali informasi itu ya. Bahwa mereka bisa beroperasi dengan istilahnya tenang gitu ya karena ada untuk backingannya begitu. Bahkan ada satu produsen itu di Malang, dia tuh cerita, dia bilang beberapa hari lalu itu barang saya itu ketangkep di Surabaya, dia bilang ketangkep sama polisi, dan mobil sama supirnya itu kan ditahan gitu. Dan itu bisa ditebus dia bilang. Nanti saya mau ngurus nih, mau tebus sekitar 60 juta dia bilang itu. Nah, berarti kan itu salah satu
semacam bentuk iya, ada backingan gitu ya, indikasi gitu indikasi ya. ke situ. Nah, Mas Jenar, kalau untuk peredaran rokok ilegal ini itu sanksinya berat gak sih kalau ketangkep gitu ya? Sebenarnya ada sanksi pidana, tapi nggak terlalu berat lah, di bawah 5 tahun kalau nggak salah. Nah, yang mungkin jadi celah itu sebenarnya ketika orang tertangkap dengan barang bukti rokok tanpa cukai, sanksinya adalah dia membayar denda nih. Dendanya memang lebih besar dibanding cukai legal. normal. Jadi mungkin ada semacam celah sih di situ. Jadi ketika nggak apa-apa lah, kita udah ngitung nih keuntungan kita sekian. Kalau misalnya ketangkap sekian, paling kita bayar sekian. Ini masih ada selisih nih keuntungan dari situ. Gitu sih sebenarnya. Iya, jadi itu juga yang dirasakan ketika wawancara dengan produsen maupun distributor ya. Risiko itu udah mereka hitung ya Iya, ketika sudah mereka perhitungkan semua resikonya. Jadi kerugian dan siapa yang mau ditangkap juga itu sudah bagian dari skenario ini mereka ini, pemain-pemain ini gitu. Ya, bahkan tuh yang di Malang itu dia bilang tebus 60 juta itu ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung bayar pajak, kata dia bilang gitu. Selama ini nggak bayar pajak. Selama ini nggak bayar pajak. banyak ya. Nah, soal ini Mas Jenar, soal komposisi dalam rokok itu ya. Kalau yang legal kan jelas ya tarnya berapa, ini kesehatan berapa. Nah, kalau di rokok ilegal nampaknya nggak ada ya kayak gitu ya. Itu gimana tuh untuk orang-orang yang mengkonsumsi ini? Gawat juga Kalau ya. di rokok yang jadi kalau misalnya kita bicara rokok legal itu, informasi yang kita dapat bahwa semua perusahaan-perusahaan rokok besar itu punya laboratorium. Jadi mereka tuh bisa mengukur nih misalnya produk mereka itu kadar nikotin atau tarnya itu berapa. Jadi presisi gitu loh. Nah, sementara rokok-rokok yang tanpa cukai ini karena dia nggak lewat pabrik resmi, dia tuh Feeling gitu. istilahnya asal tulis aja. Tarnya berapa, nikotinnya berapa, asal tulis aja gitu. Nah, ini memang jadi salah satu risiko kesehatan yang mungkin bisa besar juga karena nggak ketahuan ini. Jangan-jangan tarnya melebihi yang dia tulis gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan ini tarnya melebihin rokok-rokok yang resmi malah gitu kan. Itu sih. Nah, kalau teman-teman sendiri udah pernah mencoba membandingkan rasanya gimana? Udah ya, Ya, sudah. Catherine? Ini pusing. Iya. Oh gitu, ada efeknya, kerasa. Iya, Sebagai gitu. perokok. Oh iya. Itu menarik ya. Nah, kalau ini kan 2 kota ya, Jepara dan Malang. Sebenarnya bukan cuma Jepara sih Kak, karena kami juga ada kemarin ke Pati, ke Kudus juga gitu. Baru kembali lagi ke Jepara tembak lagi ke Malang gitu. Iya. Di Kudus itu kami ketemu Bea Cukai. Jadi kan Bea Cukai Jepara itu satu kan sama Kudus. Dia menaungi beberapa kabupaten, 5 kabupaten. Kudus, Jepara, terus Belora, Pati. satu lagi ini Rembang. Jadi kami mau nggak mau tuh harus ke Kudus. Tapi dekat sih, cuman Setengah jam. Nah, kalau interview dengan Bea Cukai di sana, mereka kan punya divisi investigasi juga ya. Itu apa kesan mereka? Maksudnya apa temuan mereka gitu selama Ya, jadi sebenarnya sebelum kami berangkat ke Jepara itu kami menghubungi Bea Cukai juga sebenarnya mau cari tahu peta peredaran rokok ilegal. Itu informasi mengenai Desa Robayan itu zona merah itu dari Bea Cukai. Jadi mereka udah punya pemetaan bahwa ini zona merah produksi rokok ilegal di Jawa Tengah itu adanya di Robayan itu di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara kayak gitu. Dan mereka ini sering memantau aktivitas di desa itu, nurunin intel buat mantau, dan bahkan dia bilang katanya ada juga aduan dari beberapa masyarakat. Cuman memang mereka tuh nggak pernah menemukan pabriknya, dia bilang gitu, nggak pernah. Jadi penggerebekan yang mereka lakukan tuh cuman sebatas kayak di rumah warga nih, rumah warga itu ada bukti barang-barangnya gitu, dijadikan gudang sementara, atau mereka razia di jalanan, terus di toko-toko kayak kelontong. Iya, ini menarik ya, artinya produksinya nggak kelihatan ya, tapi barangnya ada. Nah, kalau menurut Mas Jenar sendiri, apakah mereka produksi di mana ya? Jangan-jangan produksi di pabrik
rokok legal gitu nggak Iya. sih? Mungkin nggak sih? Jadi informasi ini konsisten sih sebenarnya informasi dari beberapa narasumber di Robayan termasuk yang di Malang semua sama gitu. Jadi memang karena jadi rokok tanpa cukai ini kan jenisnya SKM ya, sigaret kretek mesin gitu kan. Nah itu nggak bisa dibikin pakai tangan tuh. Jadi harus benar-benar pakai mesin gitu karena dia butuh filter segala macam. Nah mesin-mesin itu yang punya cuma pabrik resmi karena harganya tuh mahal antara 2 miliar ke atas lah. Paling mahal berapa? 25 miliar ya miliar, gitu. Dan itu untuk kategori produsen rokok tanpa cukai itu mereka nggak bisa. Akhirnya mereka ada simbiosis antara yang resmi sama yang tanpa cukai ini. Ya akhirnya mereka bayar. Misalnya kita minta bikin berapa batang nih, berapa puluh ribu batang, bayarnya sekian kayak gitu. Ya jadi seperti itu. Jadi artinya pabrik rokok ini mengetahui ya kalau Kalau kayak dibilang gitu. nggak mengetahui kayaknya susah gitu. Nggak mungkin ya kan? Kayaknya Karena nggak mereka mungkin. tahu ini buat apa gitu Iya. ya kan? Dan tapi jadi mereka menganggap itu bukan urusannya juga ya untuk urusan cukai begitu. Nah, Patrick sendiri mengalami hal yang sama untuk menemukan. Emang pabriknya nggak ke tempat pabrik itu ya? Kalau Nggak sempat. kalau itu nggak sempat, bukan nggak sempat juga, Nggak nggak tahu. bisa. Mereka nggak mau ngasih Iya, tahu ya nggak di mana. bisa. Karena kalau tahu kan ini gampang ininya Menelusurinya iya, ya. gitu. Nah, ada dua perbedaan yang menonjol di Jepara dengan di Malang. Nah, di Jepara itu walaupun yang kayak dibilang Bang Jenal tadi itu dari pabrik, dari perusahaan yang legal. Tapi Robayan itu dikenal sebagai penghasil rokok, tapi industri rumahan. Gitu. Nah, perbedaannya di Jawa Timur itu 70% rokok tanpa cukai yang dihasilkan itu memang dari pabrik legal gitu. Oke. Jadi 70%. Iya, 70%. 30%-nya itu ada di desa-desa di Kabupaten Malang gitu. Oke. Oh, ini menarik ya sebenarnya. Kalau kita gali lagi, tapi nanti pemirsa nggak akan baca Parbobo dong. Nah makanya kita akhir aja dulu sampai di sini begitu ya. Nanti kalau ingin mengetahui lebih lengkap bagaimana investigasi kita, silahkan ke website kita ya parboboa.com. Baik, terima kasih. Salam Terima kasih. Parboboa. Salam Parbo.